Cerita ini adalah fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama dan latar belakang, hanyalah kebetulan semata. Papa nggak habis pikir. Penyertaan Tuhan terhadap keluarga kita begitu luar biasa. Iya, Pak. Dan aku ingat waktu itu ada Rev, Gram, dan juga Mafia yang membantu kita sekeluarga. Momen yang gak bisa aku lupain sampai hari ini. Kangen sama mama ya. Iya. Xiaoyun kangen banget sama mama. Aku yakin papa juga. Tapi rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita, Pak. Termasuk apa yang terjadi sama mama. Kita tinggal berdua, dan aku akan temani papa kemanapun papa pergi. Terima kasih Putri. Sebenarnya Papa sudah berjanji kepada Tuhan kalau Papa mau jadi misionaris. Tapi Papa belum tahu kemana tujuannya. Papa belum tahu harus bagaimana. Tadinya Papa pikir kamu bisa tinggal sama Mama di Beijing. Tapi rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Xiaoyun, kamu satu-satunya putri kesayangan Papa. Papa khawatir, Papa nggak mau kehilangan satu orang lagi yang Papa sayang. Iya, Pak. Xiaoyun udah dewasa. Xiaoyun bisa jaga diri sendiri. Mari kita berangkat.
Seru banget. Iya, udah lama papa nggak naik kapal. Mari. Mr. Chang dan Xiaoyun berangkat dari Beijing, naiki kapal menuju ke tempat yang mereka pun tidak tahu akan kemana. Apakah semua ini benar? Haruskah ku berlayar ke selatan? Salahkah jika ku melangkah? Ku butuh sebuah kepastian. Ya Tuhan, mengapa hati ini terus risau Tuhan? Hati ini tidak bisa tenang. Apakah benar ini jalan yang Engkau tunjukkan? Tolong ya Tuhan, tunjukkan rancangan-Mu, tunjukkan rencanamu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Ada apa ya? Wah, itu badai akan datang. Lihat, langitnya sudah gelap. Wah, ini bahaya sekali loh. Kamu nggak takut? Ini mah biasa aja, Pak. Waktu itu badannya seluruh. Pernah apa kamu bilang? Ya pokoknya apa? Aku belum masuk apa. Kok itu mereka itu ketawa-tawa? Hei, anak muda, kenapa kalian bercanda? Kalian gak lihat badai akan datang begitu besar? Kalian gak takut tenggelam? Bapak tua, kau tuh aneh ya. Badai segini kecil kau bilang takut. Oh, jangan-jangan kau ini baru pertama kali ya naik kapal. Saya udah pernah naik kapal. Dan saya sudah pernah pergi ke tempat lain. Tapi badai ini sungguh menakutkan. Besar sekali. Aneh kali kau. Rusak gini, why gede? Besar-besar. Alah, dulu waktu kita semua ke India sana pernah lebih besar lagi. Iya, betul. Ya orang Jang. Iya. Ku kasih tahu Taye. Dulu kami pas kami ke samudra India sana. Kami itu hampir karam. Tapi karena bos kami Taye, kita semua selamat. Bos kami itu ya sangat berpengalaman dan tenang dalam menghadapi bahaya. Kau ini makanya aneh-aneh saja. Gini. Pokoknya gini ya Bapak tua. Kau itu belaga baru pertama kali naik kapal. Kau tidak tahu seberapa berbahayanya yang lautan. Lihat, ombak di sana tidak menentu. Badai yang tidak terprediksi. Tapi kalau aku dan kawan-kawanku tidak menjelajah ke seluruh dunia, aku tidak akan bisa cobain semua resep dari seluruh negara. Ngerti gak kau? Begini anak muda, semua hal itu saya sudah tahu. Tapi badai sebesar ini sangat mengkhawatirkan. Kau tahu apa? Laut di Asia Selatan memang terkenal ganas dan sulit medannya. Tapi tenang aja, kapal ini yang lagi berdiri ini, ikutin saya, merupakan salah siji kapal dagang terhebat di seluruh Asia.
di antara mereka semua, saya yang paling lama ikut dengan Pula bos. kok kau? Kakak. Saya juga pernah mengalami badai seperti ini kok. Bahkan yang lebih ganas dari ini dalam perjalananku. Lebih ganas? Waktu itu dari Beijing ke New York melalui Samudra Pasifik. Kau bohong tak ye? Gak mungkin. Kalau misalnya beberapa tahun yang lalu, berarti dia masih anak kecil. Kau ini ternyata. Ku bilang kamu ya anak muda tak ye. Dengerin ya. Saya aja sudah keliling seluruh samudra. Dan sampai sekarang, saya masih kena masuk angin. Saya beneran gak bohong. Saya waktu itu nyusulin papa saya yang sudah duluan ke New York. New York? Iya. Apa itu? Guys, sepertinya badai yang lebih dahsyat akan Wow. datang. Wow. Dari kejauhan awan semakin gelap dan tanjakan bergerak besar. Tunggu. Ada apa? Kira-kira kapan badai ini akan berlalu? Katanya kau mereka! Ombak, badai, Kita ngapain? takkan usai dalam gelap malam menerkam jiwamu. Dan nyari Bentikan kecil yang tertangkap jalan. Malam, hampa, dan bahaya dalam nafas gelap. Kau takkan bertahan. dan menyerah. Berhenti ikan kecil yang tertangkap jalan. Jangan kau undang, jangan gelisah takut mencoba dan melangkah meski lautan tak pernah kau jelajahi sendiri. Harus percaya kelak kita akan melihat cakrawala. Hai sobat, terima kasih sudah membantu kami dan mengusir orang-orang jahat tadi. Mereka memang suka bercanda, tetapi bukan orang jahat. Perkenalkan, saya Chang dan ini putri saya, Xiaoyun. Cantik. Saya Cakra. Kemana kalian akan bepergian? Saya belum tahu mau kemana, tapi saat ini saya hanya akan menuju ke selatan dan sisanya mungkin Tuhan yang akan menunjukkan tempatnya. Bagaimana kalau kamu ke negara saya? Seperti apa negaramu? Orang-orang datang ke negara saya. Banyak suku dan adat, banyak juga budaya kita. Kamu kan terlena, banyak juga bahasa, bahkan ku tak mengerti semua. Luar biasa, meski kita semua bukan saudara, namun kita akan berjuang bersama. Takkan ada yang bisa menjatuhkan kita semua Nusantara. Nusantara, itu negeriku. Ada gunung yang tinggi, banyak pantai yang sangat indah dan mempesona. Ada jalan yang lebar, kamu bisa terus berlari dan menari. Keindahan alam yang abadi, kebahagiaan yang sejati. Takkan ada yang bisa menggantikan itu semua Nusantara. Nusantara sudah di dunia. Semua ini anugerah dan berkat kita dari Sang Pencipta. Ya, walau banyak
sampai selamanya. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Jika kau terjatuh, ada aku yang menopang. Jika kau tergeletak, aku takkan meninggalkan. Dan percayalah, semua indah seturut rencananya yang mulia. Nusantara, surga di dunia. Semua ini anugerah dan berkat kita dari sang pencipta. Ya, walau banyak perbedaan, kita harus selalu bersama, jaga sampai selamanya. Nusantara, sampai selamanya. Nusantara, negeri kita, tanah kita. Nusantara. Ada apa ini? Ada apa ini? Hati-hati. Pergi. Cepat. Pergi kalian semua. Pergi dari sini. Apakah semua ini benar? Mengapa terjadi peperangan? Satkah rancanganmu, Tuhan? Ku butuh sebuah jawaban. Pergi! Cepat! Tuan Bawa Zhang, mereka Xiaoyun, pergi. ikut aku. Pergi kalian dari sini, cepat! Jalan! Setelah Mr. Chang sampai di pelabuhan, ternyata tentara Jepang sudah menguasai Nusantara dan situasi perang sedang terjadi. Besar sekali. Gede rumahnya. banget rumahnya. Ada harimau. Gazebo. Bos kalian? Xiaoyun, ini Apaan nih? Itu patung yang itu loh, yang di New York. Bapak tua, jangan jangan. Bapak tua, perempuan, jangan dipegang. Mahal, itu kepunyaan bos. Waktu itu yang saya lihat nggak empuk begini. Iya, mahal. Dibeli langsung, kita bawa 30 hari sudah. Liberty. Jangan disentuh.
Tapi terbuat Tapi dari apa? bos kalian Ya. kaya juga ya. Orang pik aja belum tentu punya satu yang kayak gini rumahnya. Tentu saja lah, bos kami orang paling kaya se-Nusantara. Tentu saja lah rumahnya besar. Saya kasih tahu kalian tak ye. Bos kami ini orang terkaya di seluruh Via Batavia ini. Woi, lu pada bantuin gua apa? Kau bantu. Bantu. Saya Ayo, bawa cepat. barbel. Bantu. Kau ini kalau bawa barang yang cepat dikit kenapa? Ini kelihatan ringan. Ah sudahlah. Tuh kan kau plesterin segala. Tidak perlu. Cukup Ayo. saja itu kau bawa sendiri. Ayo, bawa. Aku duluan. Ayo, ya, di situ, ya. Tuan Chang, Iya. Xiao Yun, saya masuk sebentar ya. Kok kamu main masuk? Cakra, Emang kamu tahu siapa bos yang punya rumah ini? Bos, 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 bos. Lihat bos gak? Lihat bos gak? enggak. Saya lihat rambutnya jatuh. Bos, saya tetap mau cari bos. Gimana bos? Woi, woi, pasti lu nyasar lagi kan? Bantuin gua, bantuin gua. Sorry ya, gak ada waktu buat angkut-angkut barang. Kan ada cacang jahe, ada bayu bawang, ada Liberty. Oke, saya mau cepat-cepat kasih tahu bos tentang perkembangan terbaru di Pelabuhan Batavia. Oke? Bos, 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 bos. Apa lu lihat-lihat? Gawat, gawat, gawat. Pak, kita ngapain di sini? Orang pada masuk semua. Ikut Tapi aja rumahnya kali. besar ya. Ikut nggak kemana? Masuk. Nggak bisa Xiao Yun. Cakra mungkin sedang minta izin sama pemilik rumah yang besar ini. Kan kita tamu. Nggak bisa seenaknya masuk begitu aja. Tapi Xiaoyun lapar, belum makan loh dari kemarin nih. Sabar ya. Belum makan, Pak. Tuan Chang, Xiao Yun, selamat datang di rumah saya. Iya makanya. Oh, udah lihat. Cakra, maksud saya Tuan Cakra, ini rumah Anda? Benar sekali. Rumah saya. Ada apa? Bos, bos. Bos, Waduh. jadi barusan saya tersesat ke Pelabuhan Batavia, bos. Lalu tebak yang saya temukan. Ada banyak pasukan-pasukan Jepang yang sedang semena-mena terhadap penduduk lokal. Nah, sebaiknya bos di sini saja terlebih dahulu dan jangan kemana-mana sampai situasinya kembali tenang, tenang. Tenang, kamu juga tenang. Sudah saya sampaikan kepada teman saya yang di pemerintahan, nanti dia akan yang mengabari saya terkait informasi ini. Kamu jangan khawatir. Iya. Oh, Tuan Chang, Xiao Yun, mari silakan masuk. Biar tasnya tim BPJS saya yang akan membawakan. Oh, Iya. tapi BPJS. Siapa? BPJS. BPJS Ketenaga Kerjaan. Belum kenal BPJS saya? Belum. Oh. BPJS. Siap bos, siap bos. Sudah lama mereka ikut saya. Sudah saya anggap keluarga sendiri. Iya. keluarga. Iya. Perkenalkan dirimu. Baik bos. Ada yang
Gerak, ada yang gerak, Apa itu? ada yang gerak. Guancang, Nona Xiaoyun, Iya. perkenalkan, namaku Bayu Bawang. Koki kepercayaan Bos Cakra. Karena kemanapun Bos Cakra pergi, aku pasti ikut. Oh, maaf, kami pasti ikut. Kenapa? Karena aku ditemani oleh temanku tercinta, Romi namanya. Kami berdua sudah menjelajahi seluruh dunia dan bisa memasak semua makanan dari seluruh negara. Benar tak, Romi? Jawablah kau, dia mulu. Dari rendang, aku bisa. Dari steak wagyu, aku juga bisa. Gado-gado, martabak, bahkan sampai sayur-sayur apa itu? Caesar salad, aku juga bisa. Pokoknya, apapun yang Bos Cakra mau, aku dan temanku ini pasti bisa. Minggir, 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 minggir. Agak lain Saya kau. Putri Pala, ajudan pribadi Bos Cakra. Saya si paling lama kerja dengan bos. Semua urusan dengan bos harus melalui saya terlebih dahulu. Termasuk makanan, pakaian, jadwal keberangkatan, pertemuan, tamu undangan, warna sepatu, setanam, jenis kapal, tujuan berlayar, penginapan, jam berlayar, pekerjaan, alat-alat, barang bawaan, bahkan sampai jodoh. JODOH. Semua harus melalui saya terlebih dahulu. Ngomong cepat kali, tamu kita tidak ngerti. Kita ada tamu. Siap bos. Nama saya Jajang Hijahib. Saya adalah pengawal pribadi bos alias bodyguard. Siap bos. Saya bisa semua jurus bela diri. Mulai dari pencak silat, kungfu, Pamer kau. karate, hai, taekwondo, tak. Tetapi hanya ada satu hal di dunia ini yang Jajang Jahe takuti. Wah, Itu bos kita. Takut sama kucing. Astaga, tamu kita kau serang. Capoeira, di mana kucingnya? memalukan. Kau jangan Jagoan sih takut sama kucing. Capoeira, lu Putri Cleopatra kali. Saya Siti Serai, S dari BPJS, ahli ilmu kelautan dan perbintangan. Pandai membaca posisi di lautan luas. Namun, ada satu hal yang tidak pernah saya bisa baca. Kau tahu apakah? Tidak pernah bisa membaca isi pikiran para lelaki. Banyak drama. Udah kau. Anyways, kemanapun Cakra pergi, pasti saya akan ikut. Biar Cakra tidak tersesat. Jadi kalian semua di sini karena saya. Iya, iya. Ya, betul, Ya, betul. ya. Kami setuju. Ya, ya. Kami setuju. Cukup sudah ya. Boleh. Itu ya pokoknya kami adalah. Ya elah. Gerak. Itu siapa? Dia kapan bisa gerak? Ngapain Kok dia? bergerak? Mohon maaf. Salah. Balik. Iya. Oke. Pokoknya. Aneh sekali. Intinya kami adalah P. J. S. BPJS. Baik, cepat angkat barangnya. Barang ambil. Angkat barangnya. Oh barang ya? Barang. Hey, Aku baru ingat. Aku kan harus siapkan hidangan buat tamu. Oh, iya. Aku duluan. Kalian bawa ambil barang saja sana. Iya. Saya mau. Misi.
Mau ganti sepatunya bos, lihat tuh udah lusuh sepatunya. Permisi. Oh iya. Ayo bareng yuk. Saya BPJS. BPJS. Tuan Chang, Xiaoyun, mari masuk. Mari masuk. Iya tidak apa-apa. Iya, mari masuk. Mari. Ayo masuk. Makasih. Ayo. Makasih. Mari masuk. Aneh. Bantuin dong. Bantuin. Thank you. Tuan Chang, saya penasaran. Apa yang membuat Anda pergi dari negara Anda? Jauh-jauh menuju sebuah negara yang namanya saja Anda baru tahu dari saya. Saya datang kemari untuk menjadi misionaris. Dan saya ingin memberitakan Injil. Injil? Ya. Rasanya saya pernah mendengar. Itu kepercayaan orang-orang kulit putih kan? Injil itu adalah sebuah cerita sejarah tentang seorang manusia yang bernama Yesus. Yesus? Siapa Yesus? Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia. Dalam bahasa Nusantaranya, Tuhan itu apa ya? Gusti. Benar, Gusti. Tetapi Anda bilang dia seorang manusia. Gusti itu Tuhan. Dan Anda bilang seseorang manusia. Saya jadi bingung. Begini, Yesus itu adalah Tuhan dan dia bukan hanya pencipta alam semesta dan manusia, tetapi karena dia sayang sama kita, dia mau mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita semua. Gusti Yesus ini menciptakan kita. Dan dia juga yang mati untuk kita. Iya. Apakah kita seberharga itu? Iya. Justru itu Cakra. Karena dia sayang sama kita. Dia mengambil wujud seorang manusia untuk datang dan menyelamatkan kita. Orang-orang berdosa. Dia nggak mau hidup terpisah dari kita. Dia mau hidup terpisah. Iya. Oleh karena itulah saya datang kemari ke Nusantara untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang saya temui. Termasuk pada Anda. Langka sekali. Saya baru pertama kali bertemu orang seperti Anda, Tuan Chang. Oh, tentunya Anda belum pernah kan bertemu dengan Yesus ini. Iya. Saya belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana Anda yakin? Kalau dia saja sudah mati 2000 tahun yang lalu, bagaimana Anda percaya bahwa dia pernah hidup? Iya, cerita Yesus ini ada di dalam Alkitab. Dan saya beriman kepadanya. Beriman. Ya, walaupun aneh sekali bagi saya. Tuan Chang, saya ini pedagang. Adalah hal aneh dan nekat. Kalau Anda melakukan hal-hal seperti yang Anda lakukan, keluar dari negara Anda yang sudah aman dan semua harta yang Anda miliki ada di sana. Menuju sebuah tempat yang tadi Anda aja baru tahu. Apa yang Anda percaya dari Yesus ini yang membuat Anda melakukan hal-hal nekat seperti ini? Cakra, saya bisa menceritakan begitu banyak hal mengenai Gusti Yesus ini. Dan Pak, makan yuk. Lapar nih. iya, Oh, saya minta maaf. Sungguh saya tidak menjadi tuan rumah yang baik. Sebentar.
Bayu Bawang, Iya bos. tolong siapkan makanan untuk Tuan Chang dan Xiaoyu. Oh tentu. Hidangan sudah kusiapkan. Ku ambil dulu lalu ku hidangkan. Aduh, terima kasih Cakra. Tidak Maaf, apa-apa. merepotkan. Tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir. Saya lanjutkan mengenai Tuhan Yesus itu. Yesus itu adalah manusia dan juga Tuhan. Dia 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan. Dia itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Iya, terima kasih. Itu tidak masuk di akal. Memang Sangat tidak masuk di akal. memang kedengarannya tidak masuk di akal. Tapi Karena harus kalau percaya. Tuan Chang, Nona Xiaoyu. Iya. Ku persembahkan hidangan terenak di Nusantara. Ini adalah nasi goreng roa, terinspirasi dari lautan Nusantara. Ini juga ku pelajari dan ku buat dari ilmu dari negara barat. Ada foam rajungan dan khusus Nona Xiaoyu. Ada kerupuk tinta cumi, bagus sekali untuk pertumbuhan. Selamat menikmati. Iya, terima kasih. Silakan Iya. dinikmati makanannya. Oh, Anda oke. belum minum, Tuan Chang. Iya, terima kasih. Begini, Cakra. Terima kasih untuk hidangan yang luar biasa ini. Tapi tujuan kami datang ke sini adalah untuk mencari sebuah gereja. Apakah ada gereja di sekitar tempat Anda? Gereja. Seluruh daerah sini milik saya. Tapi gereja... Sebentar. Coba saya tanyakan kepada asisten saya dulu. Putri Pala. Putri Pala, coba tolong kamu carikan apakah ada gereja di sekitar sini. Ya. Gereja? Mari. Iya. Mari. Silakan diminum dulu. Bos sudah lama ikut saya juga sudah lama ikut bos. Kita sudah tinggal di sini berapa lama? Hampir 20 tahun. Saya bersama bos sampai di sini hampir 20 tahun. Di sekitar sini mana ada gereja bos? Di depan ada apa? Di depan ada apa? Ada pantai. Di belakang ada apa? Ada gunung. Di kiri ada apa? Ada wihara. Di kanan ada apa? Ada masjid. Mau saya ulang? Masih belum jelas. Oke, saya ulang. Saya sudah lama bersama bos hampir 20 tahun lamanya. Di depan ada apa? Ada pantai. Di Putri belakang ada- Pala, tolong carikan gereja. Siap bos. Kita lanjutkan makan. Iya, baik. Sudah lapar sekali. Makannya sangat enak. Setelah seminggu berlalu, Cakra akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan gereja. Dan Mr. Chang pergi untuk mencari gereja tersebut. Ini pokoknya itu. Sungguh Nigeru! Sungguh! Mamura.
Saya perkenalkan, Jenderal Imamura, jenderal kesayangan kami semua. Dengan segala prestasi dan penghargaannya, beliau berhasil membawa kami ke tempat ini, di Nusantara. Imamura, Imamura, Imamura. Dengan ini, Kekaisaran Jepang mengumumkan bahwa segala aktivitas kebarat-baratan tidak boleh dilakukan, termasuk bergereja dan segala hal yang berbau kekristenan. Kami mau semua mengikuti titah Kekaisaran Jepang, karena kaisar adalah yang terhormat, berkuasa, bermartabat, dan mulia. Bagi ada yang melanggar, tentu ada hukuman yang mengerikan untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Ijo desu, arigatou gozaimasu. Imamura. Hei. Cepat, usir orang-orang ini. Pergi kalian. Cepat. Pergi. Imamura. Hei. Kamu. Cepat, segel tempat ini. Cepat apa ini? Diam. Diam kalian. Cepat. Apa ini? Diam. Cepat. Lebih cepat. Lama sekali. Imamura. Jalan. Jalan. Permisi, permisi. Ada apa ya? Cakra bilang tadi di sini. Sebelah mana ya gerejanya? Mungkin ini. Halo, halo. Apakah ada orang? Permisi. Halo. Kamu siapa? Dan emang kenapa? Saya Timotius Wang. Saya wartawan dan saya jemaat di gereja ini juga, Pak. Oh. Di sini banyak tentara Jepang. Lebih baik kita cari tempat bersembunyi dulu, Pak. Tentara Jepang? Emang kenapa? Ayo, cepat, Pak. Ayo. Kita mau kemana? Saya akan kenalkan Bapak ke satu orang. Ayo. Nah, ini dia. Perkenalkan, ini Pendeta Baring Eliang. Pendeta dari gereja yang baru disegel itu, Pak. Oh, Pendeta Baring. Ada apa ya barusan? Salam kenal kawan. Sejak pemerintahan Jepang hadir di Nusantara, gereja dipersekusi, dilarang beroperasi. Itu sungguh berat bagi kami, khususnya yang rindu untuk beribadah dan juga bermisi. Ngomong-ngomong, Anda siapa ya? Saya belum memperkenalkan diri saya. Saya Chang. Saya dari Beijing datang ke Nusantara untuk menjadi misionaris. Tapi setelah saya tiba di sini, saya ragu sama keputusan saya. Tuan Chang, mungkin ini berat untuk saya mengatakan, tapi percayalah, Nusantara sangat membutuhkan berita Injil. Sehingga meskipun kondisi sulit, percayalah, Tuhan pasti akan buka jalan. Apakah semua ini benar? Kekristenan hendak dimusnahkan. Sepertinya
ku salah melangkah. Ku butuh rancangan-Mu Tuhan. Pak Pendeta, saya mengerti akan hal itu. Begini, saya kenal dengan satu orang yang kaya raya dan punya tempat cukup besar. Mungkin saya bisa bertanya kepadanya dan bisa membantu kalian. Apakah Tuan Chang tidak keberatan untuk memperkenalkan teman Anda kepada kami? Tidak. Saya tidak keberatan. Mari, saya antar sekarang ke rumahnya. Ayo, mari Pak Pendeta. Mari. Dan Mr. Chang pun mengajak Pendeta Bering dan Timotius Huang untuk pergi ke rumah Cakra. Berharap Cakra dapat membantu jemaat gereja dalam melewati kesusahan ini. Kita sudah sampai. Mari. Pak Pendeta, Pak Timotius, mari. Wah, ini rumahnya. Besar kan? Sebentar. Mari. Papa udah pulang? Iya, Xiaoyun. Gimana, Pak? Udah ketemu gereja? Udah, tapi gerejanya ditutup. Hah, kok ditutup? Nanti Papa jelaskan. Papa mau ketemu Cakra dulu. Mari Pak, mari. Cakra, saya mau bicara dengan kamu. Di sini saja? Lebih baik di tempat yang tidak ada orang. Dengan tuan-tuan ini? Betul, karena mereka lah saya mau bicara dengan kamu. Mari, mungkin sebelah sini. Mari Pak, mari. Tampaknya serius sekali. Ada apa, Tuan Chang? Mari. Begini Cakra, mereka ini adalah jemaat dari gereja yang disegel oleh para tentara Jepang. Dan mereka tidak punya tempat beribadah sekarang. Maafkan saya kalau saya lancang. Saya mau mengatakan suatu hal. Kalau kamu nggak keberatan, maksudnya kami mau meminjam sebagian kecil dari tempat kamu untuk mereka beribadah. Bolehkah? Tuan Chang, Anda bilang gereja sudah disegel. Tentara Jepang di mana-mana. Dan Anda masih tetap mau melakukan tindakan nekat seperti ini. Anda itu punya kehidupan sendiri di Beijing. Mengapa Anda tetap bertahan di Nusantara? Cakra, ada satu dorongan yang sangat kuat dari hati saya. Ada suara yang terus membuat saya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Saya rasa itu ada suara Yesus. Luar biasa, Gusti Yesus ini ya. Gusti Yesus yang bisa membuat Anda-anda sekalian melakukan tindakan nekat. Beresiko sekali. Bisa mengorbankan nyawa dan kalian, kenyamanan kalian juga hanya untuk mengabarkan tentang Yesus. Luar biasa. Saya melihat kesungguhan hati Anda sekalian. Rasanya saya juga mau percaya kepada Yesus. Ya walaupun saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat ya. Tapi puji Tuhan, satu jiwa lagi percaya. Malaikat di sorga pasti bersuka cita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Cakra, luar biasa. Jadi begini, kamu tidak keberatan kalau kamu meminjamkan sebagian kecil dari lahanmu untuk mereka beribadah? Tentu boleh. Nanti saya akan minta ajudan pribadi saya untuk menyiapkan tempatnya. Terima kasih Cakra. Iya. Baik, Tuhan Cakra, kami akan menyiapkan pembaptisan sebagai tanda Tuhan percaya pada Yesus. Betul. Dan kami mohon pamit dulu, ingin memberitakan kabar sukacita ini bagi jemaat kami supaya dalam kondisi yang sulit pun mereka bisa tetap percaya. Baik, sekarang, oh ya mari saya antar. Mari Pak Timotius. Pembaptisan. Hati-hati di jalan. Saya izin pamit dulu Pak. Iya, hati-hati di jalan.
Hati-hati. Pembaptisan? Ya, hati-hati. Apa ya? Cie. Yang gak mau dibaptis. Cie. Xiaoyun, udah gak sopan. Biarin aja lah, Pak. Orang dia duluan yang gangguin aku. Iya, kamu gak boleh begitu. Hei, kapan aku duluan ganggu kamu? Mana pernah? Udah. Kapan? Kemarin aku tanya ke kamu kan, Cakra, apa yang bisa aku bantu di rumah ini? Bener gak? Iya. Terus kamu jawab apa? Kamu bisa membantuku membersihkan tamanku. Bener gak? Iya. Terus kamu tahu kan, taman kamu itu 12 hektar luasnya, belum lagi ada buaya-buaya di kolam itu, ada buaya sawah, buaya sungai, buaya rawa, buaya darat. Dan kamu tahu kan, kalau aku paling benci sama buaya. Ya salah aku di mana? Nanya salahnya di mana? Pokoknya tetap salah kamu. Oh, parasmu cantik. Sepertinya ini sudah genetik. Oh, senyummu lucu, buatku selalu tersipu malu. Ku ingin mendekatimu, memberikan dunia untukmu, bersamamu untuk selamanya, karena aku tercinta-cinta padamu. Oh, kau sangat sopan, meskipun kamu tak begitu tampan. Oh, baik hatimu, buatku selalu tersipu malu. Ku ingin dekat denganmu, keliling dunia dengan kamu, bersamamu untuk selamanya, karena aku cinta-cinta padamu. Bagaimana kalau kita kan menjadi seperti Kupu-kupuran buaya, tetapi buaya yang setia padamu. sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Kita kan menjadi seperti Si cantik dan buruk rupa, tetapi aku tetap cinta padamu. kawin yuk. Ayo, Apa kawin-kawin? Pa, please. Ya udah. Di make up dan kostum. Terima kasih, Pendeta Berry, sudah mau memberkati anak saya.
Cakra dan Syawin pun menikah. Dan di awal pernikahan mereka merupakan masa-masa yang paling indah dalam kehidupan mereka berdua. Dan mereka pun dikaruniai anak oleh Tuhan. 8 bulan kemudian. Cakra, Xiaoyun. Hai, apa kabar? Wah, senang berjumpa. Wah. Imamura. Dagang kenal di seluruh Asia. Saya dengar kalian telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Imamura Taiso, bahwa tidak boleh ada kegiatan beribadah karena itu merupakan budaya kebarat-baratan. Jangan basa-basi. Apa maumu? Cakra. Jenderal Imamura dan Kapten Ruki Ramura dan panggil beliau dengan nama kehormatannya. Sudah, cukup. Langsung saja ke poin utama. Sini. Saya tahu kamu adalah orang hebat dan juga pintar. Dan saya dengar kamu berhasil melipat gandakan keuntunganmu sebanyak 10 kali lipat dalam waktu hanya 1 tahun. Wow. Orang hebat seperti kamu ini harus ada di dalam rezim kami. Melipat gandakan uang. Untuk kalian, yang kalian pakai untuk menyiksa rakyat kami, lebih baik saya mati. Lebih baik mati. Kamu tidak takut apapun, tidak takut mati. Kamu benar-benar yakin? Xiaoyun! Tolong. Kamu yakin gak takut mati? Tapi apakah kamu masih yakin tidak takut kehilangan istrimu? Anak yang ada Hentikan. Baik. Saya akan menuruti keinginan kalian. Besok kita akan bicara lagi. Tuhan. Bantu. Suara lu habis ya? Mengapa hidup ini berat? Keluargaku menjadi taruhan. Lelah dan hanya berserah. Oh Tuhan, ku butuh suaramu. Kamu tidak apa-apa. Pendeta Baring, saya benar-benar bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Cakra, sabarlah. Dalam situasi yang paling sulit. Dan tetaplah percaya. Percaya. Dalam duka
pasti ada cinta dalam perkara, pasti ada rencana dalam susah, pasti Tuhan jaga, menjagaku dengan setia. Meski masalah tak kunjung berlalu, namun Tuhan menuntunku selalu. Ku berserah penuh kepadamu, Tuhanku, ya Allahku. Ku percaya, aku percaya, sungguh ku percaya Tuhan takkan meninggalkanku. Ku percaya, ku percaya, Kau Tuhan yang setia, yang mengasihiku. Meski masalah tak kunjung berlalu, namun Tuhan menuntunku selalu. Ku berserah penuh kepadamu, Tuhanku, ya Allahku. Ku percaya, aku percaya, sungguh ku percaya Tuhan takkan meninggalkanku. Ku percaya, ku percaya, Kau Tuhan yang setia, yang mengasihiku. Meskipun kita sebagai orang Kristen disebut orang percaya, namun seringkali hal yang paling sulit dalam hidup kita adalah benar-benar percaya. Percaya bahwa Tuhan selalu baik. Bahkan di tengah situasi yang sulit, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Belajarlah untuk percaya. Percaya, aku percaya, sungguh ku percaya Tuhan takkan meninggalkanku. Percaya, ku percaya, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang setia, yang mengasihiku. Cakra pun memutuskan untuk diam-diam pergi dari Nusantara, membawa Xiaoyun, Chang, dan seluruh kru kapal. Hati-hati. Ayo, kita harus segera
sebelum pasukan Jepang datang. Baik. Oh iya. Cakra, kamu yakin akan hal ini? Kamu yakin kita akan meninggalkan Nusantara? Kamu rela meninggalkan semua harta benda yang sudah engkau cari dengan susah payah? Iya. Aku ada di sini, dan aku siap menerima resikonya. Aku tidak. Terlebih lagi sekarang Xiaoyun sedang hamil. Aku tidak mau mengambil resiko jika tetap di Nusantara. Kamu beneran gak apa-apa meninggalkan semua hal yang ada di sini? Harta, benda, rumah, tanah, semuanya bisa aku cari lagi. Tetapi kamu, keluarga kita, dan anggota kapal, aku tidak mau mengambil resiko. Cakra, cuaca dan kondisi saat ini sangat cocok untuk berlayar. Jika kita tunggu 1 jam lagi, saya tidak tahu. Baik. Iya, benar bos. Kami semua, termasuk para kru kapal, sudah siap. Tinggal menunggu arahan dari bos saja. Sudah semua? Sudah. Baik. Mari. Kita berangkat. Bos. Imamura, cukup! Cukup mereka semua! Hentikan! Tahan! Kalian pikir kalian bisa lari? Kamu pikir kalian bisa lari dari kami? Tolong hentikan semua ini. Apa maksudmu, Cakra? Kamu dengan terang-terangan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Imam Munataiso. Dan kamu telah menyanyiakan kesempatan terakhir yang kami berikan kepada kamu. Sekarang, kamu dan semua orang itu harus mati. Coto mate, coto mate, coto mate, coto mate, Imamura Taicho. Coto mate. Naniga? Imamura Taicho, yamete. Saya akan bekerja untuk Jepang. Seluruh harta, benda, tanah, rumah, semua yang saya miliki akan saya berikan untuk Jepang. Satu permintaan saya, keluarga dan seluruh anggota kapal boleh pergi. Cakra, jangan diam! Omoshiroi. Imamura. Baik. Dengan kebesaran hati Kaisar Jepang dan kemurahan hati Imamura Taiso, kami mengabulkan permintaanmu, Cakra. Sesuai janjimu kepada kami, semua hartamu, kekayaanmu, dan tanahmu akan kamu serahkan kepada kami. Dan kamu akan bekerja untuk kami dan melipat gandakan semua keuntungan kami selama kamu masih hidup. Jalan! Cakra, kamu serius? Cakra, maafkan aku. Gara-gara aku, kamu harus tinggal di sini dan menjadi budak Jepang. Tidak. Ini jalan yang aku pilih. Ini salib yang aku pikul. Xiaoyun istriku. Aku minta maaf. Karena aku tidak bisa berada di sampingmu. Aku minta maaf karena saat nanti anak kita lahir, aku tidak bisa bersama dengan kamu. Aku minta maaf. Jangan kamu berkata maaf lagi. Aku tahu demi siapa kamu berkorban. Aku bangga memiliki suami seperti engkau. Dan aku akan pastikan juga anak kita bangga
memiliki ayah seperti Engkau. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhanlah yang paling indah di dalam hidup kita. Walaupun aku tidak tahu kapan aku melihat rancangan Tuhan yang indah itu, tapi aku berserah. Dan aku beriman suatu saat nanti aku akan melihat rancangannya yang indah itu. Pergilah. Pergilah. Cakra. Pergilah. Buaya. Tuhanku berdoa, rindu hadirat-Mu, mencari jawaban untuk hidupku. Yesusku berserah, berlutut padamu. Ku tersesat karena kesombonganku. Ku tahu kesalahanku, tak tunduk padamu. Yesus, kini ku kan taat pada rancangan-Mu. Rencana-Mu rencana, jalan-Mu lah jalanku. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi langkah. Ku akan selalu berserah, Kaulah Tuhan Allahku yang tulis cerita hidup sesuai rancangan-Mu yang Tuhanku berdoa, rindu hadirat-Mu. Ku tersesat karena kesombonganku. Ku tahu kesalahanku, tak tunduk padamu. Yesus, kini ku kan taat pada rancangan-Mu. Rencana-Mu rencana, jalan-Mu lah jalanku. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi langkah. Ku akan selalu berserah, Kaulah Tuhan Allahku yang tulis cerita hidup sesuai rancangan-Mu yang rancangan-Mu. Hari depan penuh harapan bersama-Mu. Rencana-Mu rencanaku, jalan-Mu lah jalanku. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi langkah. Ku akan selalu berserah, Kaulah Tuhan Allahku yang tulis cerita hidup, yang tulis cerita hidupku, yang tulis cerita hidup sesuai rancangan-Mu yang sesuai rancangan-Mu
Panggilan pelayanan misi di Nusantara begitu membara di dalam diri Chang. Sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Nusantara dan Xiaoyun pun rindu bertemu lagi dengan Cakra. Setibanya di Nusantara, mereka mendapati bahwa Cakra telah tiada dan mereka pun mengunjungi makamnya. Xiao Pao, kamu tidak akan pernah ketemu papa kamu lagi. Kami memilih jalan yang tidak mudah. Tapi Mama percaya bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Mama akan terus ceritain tentang papa kamu, karena papa kamulah yang membuat kita ada hari ini. Xiaoyun, tenanglah. Oh Tuhan, inilah kisahku. Ku taat dan percaya kepadamu, berjanji untuk terus berjuang, karena kau takkan tinggalkan. Dimanapun engkau ada dan kapanpun engkau ada, tak tinggalkanku sendiri. Kau Allah yang maha tinggi, meski susah tak berlalu, kau selalu menopangku. Menolongku, menghiburku, menjagaku di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Aku tahu di depan jalan tidak akan pernah mudah. Tapi kami yakin Engkau akan selalu menyertai kami. Kami akan tetap memberitakan Injil, memberitakan Engkau kepada semua orang yang akan kami temui di Nusantara ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, Mr. Chang dan Pendeta Baringyang tetap melanjutkan pelayanan mereka di Nusantara dengan merintis gereja Zhonghua Jitu Jiaohui yang akhirnya berganti nama menjadi Gereja Kristus Yesus.